warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا رزقنا تلاوته آناء الليل وجعلنا وأهلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. Pembahasan kita masih terkait dengan ashab shimal lima ashab shimal, manusia yang masuk dalam kategori ahli nar. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Istilahnya dengan ashab shimal. Kegiatan mereka saat di dunia adalah innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Hidup bermewah-mewah namun untuk bermaksiat, untuk kufur, apalagi untuk memerangi Islam dan kaum muslimin. Ya. Kalau kita lihat kekayaannya Israel luar biasa. Ribuan perusahaan yang dimiliki. Ini kelihatannya luar biasa kayanya. Ya. Itulah contoh yang paling nyata mutrafin. Ya. Duit unlimited banyaknya, tapi hanya untuk membunuh manusia, lebih khusus membunuh kaum muslimin, lebih khusus lagi kaum muslimin di Palestina. Itulah contoh yang paling nyata. Mutrafin tingkat tinggi. Ya, mungkin mutrafin tingkat rendahnya seperti yang dikatakan oleh para sebagian tabi'in, kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fa huwa baliyah. Setiap nikmat yang tidak membuatmu taat kepada Allah berarti itu satu bencana, maksudnya bencana taraf. Taraf dalam tingkat rendah, ya, yang tentu insya Allah dengan tausiah, dengan tadzkirah, orang beriman segera mengimbangi, ya, tarafnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga wa kanu yusirruna 'alal hilmil 'azim. Kata kanu dua kali, kanu ya, kanu kan menjadi kebiasaan. Berarti yang kalau yang enggak menjadi kebiasaan insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kanu ini menunjukkan sebuah aktivitas yang permanen. Permanen dalam taraf, permanen dalam dosa yang besar. Ya.
Yang ketiga, wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman inna lamab'utsun. Dan mereka mengatakan, apakah kita yang sudah mati dari tanah, jadi tulang belulang, masih akan dibangkitkan lagi, hidupkan lagi. Ya. Secara umum, sikap seperti ini orang yang mungkiruna bil akhir, yang tidak yakin dengan kehidupan akhir. Kalau dihidupkan laginya aja nggak percaya, bagaimana dengan ada balasan, ada neraka, ada surga, ada mahsyar, ada mizan. Jadi memang al-yaumul akhir di, sering diistilahkan, fadal, sering diistilahkan ya, dengan akhirat, dengan hari kebangkitan. Ya. Kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Ya. Fadal. Oleh karena itu, siapa yang percaya kehidupan yang keempat berarti ya. Lamab'utsun itu kehidupan yang keempat. Kehidupan yang pertama alamur ruh, yang kedua alamur rahim, ya, yang ketiga alamul dunia, dunia. Keempat berarti alamul barzakh, yang kelima berarti ini ya, kelima alamul ba'ats, kehidupan akhirat di mana manusia dibangkitkan. Ya. Oleh karena itu ketika fikrahnya dipegang bahwa ya, fikrahnya itu adalah latar kabun tabaqan an tabaq. Ya, bahwa hidup ini ya, dari satu alam ke alam berikutnya, maka insya Allah manusia mudah. Tapi ketika dipahami cuma satu, bahwa hidup ini hanya di dunia, ya udah. Ya. Dikasih info tambahan, nggak bisa nerima. Ya. Ya. Wa kanu yaqulun a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Jadi nggak percaya terhadap dirinya yang akan dibangkitkan, juga tidak percaya kepada uh, generasi sebelum kayak moyangnya. Bahwa kakek moyangnya juga akan dibangkitkan, nggak percaya juga. Ini maksud dengan awal awalun. Maka dijawab oleh Al-Quran, Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'un ila miqati yaum. Bahwa kehidupan akhirat, hari kebangkitan, itu eh, berlaku bagi generasi sebelumnya dan generasi yang paling akhir. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum.
Mereka akan dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan. Ila miqati yaumin ma'lum. Ya. Jadi bagi orang beriman ya, harus lebih meyakinkan dirinya bahwa hari kiamat itu yaumin ma'lum, miqati yaumin ma'lum. Bahasa kehidupan sehari-hari sudah ada jadwalnya. Ya. Ibarat ada peristiwa 20 Oktober pelantikan presiden. Itu namanya miqati yaumin ma'lum. Maka negara akan uh, terus mempersiapkan peristiwa yang maklum itu. Ya. Atau bahkan pemilu berikutnya di 2030 bulan ini tanggal ini itu namanya miqati yaumin maklum. Ya. Atau kehidupan pribadi insya Allah ya, 2025 ada yang mau umrah, ada yang mau eh, berumah tangga misalnya, nikah. Ya. Ketika sudah ada jadwalnya, ada tanggalnya, itu namanya maklum. Jadi esensinya apa? Karena yaumim maklum berarti ya, apa? Berarti dipersiapkan dengan baik dan diusahakan ya, jangan sampai gagal, jangan sampai meleset. Itu kehidupan manusia seperti itu. Ya. Kehidupan manusia seperti itu. Apalagi dengan miqati yaumin maklum yang sudah diagendakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia, al-awwalun wal akhirun. Ya, tentu mustahil untuk meleset, untuk nggak jadi, untuk ditunda, pembatalan. Antara di dalam kehidupan manusia saja sesuatu yang yaumum maklum itu pasti diusahakan betul agar jangan sampai gagal. Ya, ya perumpamaan ini insya Allah lebih mendekatkan di dalam meyakini informasi-informasi akhirat yang selalu menegaskan sudah terjadwal, sudah tersiapkan. Ya. Misalnya di surat yang lain, kata inna yaumal fasli kana miqata. Nah, mirip seperti ini kana miqata. Ya. Banyak yang miqata yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwajan. Ya ad-dukhan inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Ya. Jadwalnya sudah definitif. Ya. Miqatuhum ajma'in. Ya. Maka Allah sendiri yang merekomendasikan bahwa bukti bahwa kamu yakin bahwa hari kiamat itu sudah miqat atau miqat yaumil maklum, maka kamu selalu minta tolong kepada Allah. Rabbana wa atina ma wa'adana ala rusul. Ya Allah berikan kepada kami apa yang sudah dijanjikan oleh utusan-utusan bahwa bagi orang beriman di hari kiamat itu ada janji la khaufun alaihim wa la hum yahzanun.
Ya, ada janji dibangkitkan dalam keadaan yang lebih baik. Ya. Wala tukhzina yaumal qiyamah. Dan jangan kau hinakan kami di hari kiamat. Jangan sampai mengalami kondisi yang menakutkan, menyengsarakan, baik di saat dibangkitkan, baik saat dihisab, baik saat di mizan, ya, di sirat, kalau bisa semuanya lancar-lancar. Itu yang dimaksud dengan wala tukhzina yaumal qiyamah. Ya. Puncaknya wala tukhzina yaumal qiyamah masuk surga. Ya. Karena siapa yang masuk neraka berarti hidup di ya, hidup dihinakan oleh Allah. Rabbana innaka man tudkhilin nara laqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya, inilah pelajaran bagi yang sudah yakin. Yang sudah yakin gimana saat menghadapi hari ini, hari lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum, ya, betul-betul ya, aman tanpa ketakutan apalagi sampai dilemparkan ke api neraka. Adalah Nabi Ibrahim, doanya juga begitu. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan diriku di hari kiamat. Sementara di sisi lain ada SOP bahwa ya, kalau orang tidak beriman, ya, maka nggak bisa mendapatkan janji ini. Ya. Jadi aslinya SOP-nya jangan kau hinakan kami di hari kiamat. Ya. Kalau diri manusia itu saat berdoa ya, beriman. Bagaimana kalau tidak beriman? Ya. Apakah dia berhak pada tukhzini ya? Teorinya nggak berhak. Tapi ada SOP lain bahwa Allah la yukhliful mi'ad. Ya kan? La tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Maka saat Nabi Ibrahim ya, mau masuk surga, ayahnya masuk neraka karena ayahnya ya, ya innahu kana minadh dhalin. Ayahnya kafir. Tapi Nabi Ibrahim kan katanya kalau berdoa pasti dikabulkan. Sehingga kalau kalau ayah saya masuk neraka, berarti saya sebagai anak terhina dong. Ini sekedar jadi ibrah aja. Akhirnya Allah mengkiati bagaimana uh, tetap memasukkan ayah Nabi Ibrahim itu ke neraka, tapi dengan teknis yang tidak menghinakan. Ya. Dalam hadis Bukhari, kemudian ayahnya itu dirubah jadi makhluk kambing, sehingga kelihatannya memang tidak menyiksa, kelihatannya menyiksa kambing. Ya. Sebetulnya kambing itu adalah ayah Nabi Ibrahim yang diserupakan. Ya. Ya, ini sebuah ibrah ya, sebuah ibrah betapa siapa yang berdoa Rabbana wa atina dan rusulik la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad, maka sesungguhnya manusia itu
seperti sudah mendapat jaminan aman di hari kiamat insya Allah. Ya. Apalagi yang merekomendasikan doa ini Allah sendiri di akhir Ali Imran. Ya. Logikanya nggak mungkin Allah yang nyuruh tapi nggak diterima selama yang berdoa itu beriman. Ya. Sehingga siapapun yang teringat dengan atau lagi membaca atau lagi mendengar tentang bahaya hari kiamat, bahaya hari kebangkitan, ya, maka antisipasilah selain dengan amal, juga dengan doa yang direkomendasikan oleh Allah. Ya. Rabbana wa atina min ma'tana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful. Ya. Kemudian proses berikutnya, ya, thumma innakum ayyuhad dhalluna al-mukadzibun. Ya. Kemudian setelah diproses orang-orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan itu, ya, Allah panggil sebagai orang-orang yang sesat dan pendusta. Ayyuhad dhalluna al-mukadzibun. Ya. Ini istilah lain dari ashabus shimal. Dhalluna al-mukadzibun. La'akiluna min syajarin min zaqqum. Mereka makan, ya, selalu makan dari pohon zaqqum. La'akiluna min syajarin min zaqqum. Ya. Dan pohon zaqqum merupakan pohon yang tumbuh dari kerak api neraka. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Yang pohonnya seperti kepala setan. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Kata manusia, bagaimana pohon kok tumbuh di, ya, tumbuh di api neraka? Apa nggak kebakar tuh pohon? Aneh-aneh aja. Jadi disebut mukadzibun. Semua informasi akhirat semua ditentang. Kamu berbangkit, kamu masa bisa berbangkit? Kamu makan pohon zakum. Zakum itu apa? Dijelaskan ya, sifat pohon yang tumbuh dari dasar api neraka. Lebih aneh lagi. Mana-mana pohon kalau ada di api ya terbakar. Bisa pohon bisa tumbuh. Modelnya seperti kepala setan. Nah kita ngelihat kepala setan aja nggak pernah. Ya. Tapi kemudian menyebut uh, zakum seperti kepala setan. Diingkari lagi, dia anehin lagi. Bagaimana mungkin kita itu diserupakan dengan sesuatu yang nggak pernah dilihat. Aneh-aneh aja Al-Quran. Jadi begitulah ada manusia yang semakin dijelaskan semakin enggak. Sehingga disebut di surat Al-Isra, ya, وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. Ya, satu peristiwa yang membuat manusia itu terfitnah, ya, terguncang, menjadi terbelah. Jadi ada yang percaya, ada yang enggak. Peristiwa Mi'raj Rasulullah. Ya, ini maksud. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ. Dan tidaklah kami menjadikan apa yang kamu lihat saat Isra wal Mi'raj itu menjadi ujian bagi manusia.
yang percaya selamat, yang nggak percaya yang menjadi mukadzib. Yang kedua apa? Wasyajaratal mal'unata, dan pohon yang terlaknat, maksudnya adalah pohon zakum. Wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Ya. Dan manusia yang tidak lolos ujian penjelasan-penjelasan Al-Quran itu kalau ditakuti malah tambah sombong. Bukan mengkhawatirkan gimana nasib saya ini kalau nanti makan zakum. Malah dianeh-anehin. Ngaco aja pohon kok tumbuh di neraka. Yang ada sesuatu di api neraka yang terbakar. Jadi api nerakanya udah percaya, tapi begitu dijelaskan, ya, dijelaskan ada pohonnya, tambah ngaco, ya, tambah sombong, tambah menentang. Khawifuhum wama yaziduhum illa tughyana. Zakum itu disebut di surat, ya, apa, Al-Muzammil, wa ta'aman dha ghussah, makanan yang nyangkut. La haula wala quwwata illa billah. Mungkin semua kita pernah punya pengalaman, ya, nyangkut duri ikan, ya, yang cuma tipis, ya, tipis, kecil, ya, tapi nggak enaknya luar biasa. Yang suruh kalau apa diminumin air nggak berhenti berhenti, suruh nelen apa nasi dikepel-kepel lah, apa aja. Padahal untuk sebuah, ya, duri ikan bandeng biasanya, ya, dan bani yang kecil. Bagaimana dengan kalau yang nyangkut itu biji kedondong? Disebut dengan wafa'aman dha ghussah wa adzaban alim. Tapi karena lapar, ya, nyangkut di terus aja dipaksa supaya bisa makan. Sehingga dikatakan famali'una min al-butun. Ya, tetap aja dimakan, yang penting nggak lapar. Tapi juga nggak kenyang-kenyang. Itu yang disebut dengan laisa lahum ta'amun illa min dari' la yusmin wa la yughni min ju'. Nggak bisa jawab menghilangkan rasa lapar. La yusmin wa la yughni min ju'. Famali'una minhal butun, setelah dimakan kehausan, maka dia perlu minum. Fasyaribuna alaihi minan. Minumannya air panas mendidih. Ya. Syaribuna alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him. Ya. Tapi tetap aja mereka meminumnya walaupun panas, walaupun sudah sampai memotong-motong ususnya. Suquma an hamima faqatta'a am'a'ahum. Ya. Jadi fasyaribuna syurbal him maksudnya mereka minum bagaikan minumnya onta yang kehausan. Ya. Quran itu ada nakoh, ada ibil, ada him. Him khusus untuk onta yang kehausan. Ya, ya nggak apa-apa walaupun kita nggak pernah lihat onta kehausan, tapi ya kabarnya onta itu kalau kehausan, ya, ya nggak ada remnya.
mau dikasih air sebanyak apapun diminum terus. Sehingga badannya penuh dengan air. Setelah itu mati, nggak bisa nafas. Jadi onta yang seperti itu disebut dengan habito. Kita sering membaca ayat dengan kata habito, yaitu onta yang minumnya kebablasan. Him yang minumnya kebablasan sama tuannya nggak dijatah. Porsi berapa aja diminum, nggak berhenti. Tapi kemudian mati. Maka begitulah orang kehidupan kaum kafirin itu kelihatannya besar, setelah itu akan mati. Besar didukung oleh negara yang katanya besar. Fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin. Inilah eh, sajian mereka di hari kiamat nanti. Nuzuluhum yaumaddin. Kata nuzul juga ada di mana di surat Al-Kahfi ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati kan lahum jannatul firdausi nuzul khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Dalam bahasa Arab disebut nuzul apabila ya, ta'am awalud diyafah, makanan yang diberikan saat orang baru masuk, ya, istilahnya apa itu welcome drink apa ya kalau kita masuk hotel kan, ya kalau hotel yang bagus ya yang ada bintangnya itu ya, pasti nggak didiemin aja ini jus itu ya, ya kalau yang nggak ada bintangnya terserah antum lah mau minum boleh nggak minum apa-apa bodo amat. Maka az-zakum al-hamim ya itu nuzuluhum itu baru makanan atau minum dan minuman pembuka. Jadi kalau pembukanya seperti itu gimana kelanjutannya? Inilah pentingnya wala tukhzina yaumil qiyamah. Inilah pentingnya Allahumma ajirni minan nar. Ya, yang disunnahkan di setiap ba'da sholat ya Allahumma ajirni minan nar dan Rasulullah mengatakan barang siapa yang berdoa Allahumma ajirni minan nar ya, neraka pun ikut mendoakan Allahumma ajirhu minan nar. Dan lebih bahaya lagi itu akan dialami selamanya. Khalidina fiha abad. Dan orang-orang kafir itu ketika dia menjadi mukadzibun adzalu, apalagi menyakiti kaum muslimin, ya, kan dilakukannya terbatas. Ya. Terbatasnya apa? Terbatasnya mungkin 50 tahun, 60 tahun, mungkin juga 70 tahun ya. Kenapa azab menjadi selama-lamanya? Kenapa nggak azabnya sama aja? Dulu kan jahatnya 70 tahun. Ya. Ya udah 70 tahun juga. Atau ya kalau mau agak banyak 2 kali lipat lah. Dihukum 140 tahun. Ya. Tapi ini enggak. Kalau sudah masuk ke situ, labithina fiha ahqoba. Ya. Ya. Kita sebagai orang beriman, ya itu terserah Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya.
Tapi para mufassirin tetap menjelaskan istilahnya bagaimana memahaminya, bagaimana logikanya kok seperti itu. Ya. Maka penjelasannya disebut di surat Al-An'am. Ya. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Ya. Kenapa Allah azab manusia itu ya, ya selama-lamanya? Hmm. Karena Allah tahu di hati manusia ini, kalau saja di dunia dia itu dikasih hidup selama-lamanya, dia juga sudah meniatkan kufur selama-lamanya. Itu Allah tahu. Buktinya ini orang yang masuk neraka. Di surat Fatir dikatakan, ya Allah keluarkan saya mau berbuat baik. Ya. Rabbana akhrijna na'mal salih. Tapi Allah udah tahu orang ini cuma bohong nih. Nanti kalau andai kata memungkinkan ada SOP balik ke dunia lagi, Allah katakan walau ruddu la'adu. Walaupun dikembalikan, maka dia akan kembali ke aslinya lagi, jahat lagi, merangi lagi dan seterusnya. Dasar mereka itu orang bohong. Wa innahum bagi orang beriman ini juga ibrah nikmat surga. Kamu beramal berapa tahun sih? Ada yang 50 tahun, ada yang 60, ada yang 70 tahun. Kok balasannya khalidin fiha abada? Iya kan dilipat gandakan. Ya kalau mau dilipat gandakan 10. Kalau seperti Sa'ad bin Mu'ad beramalnya cuma 5 tahun. Masuk Islam 5 tahun kemudian syahid. Kalau mau 10 ya berarti dibalas di surga 50 tahun. Tapi kenapa khalidina fiha abada? Ya, kembali juga kepada niat manusia itu. Ya. Saya katakan ditakdirkan oleh Allah hidup di dunia 70 tahun. Ya. Alhamdulillah selalu minta istiqomah, istiqomah ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana. 70 tahun diambil oleh Allah. Padahal di hati manusia ini, ya, kalau saja dihidupkan 700 tahun, kalau saja dihidupkan 7 abad, satu waktu ini istiqomah ya Allah istiqomah. Niat ini juga dibalas oleh Allah. Balasannya surga khalidin fiha abadi. Sehingga pentingnya bagi orang beriman meniatkan apa saja berupa amal, ya, itu untuk bukti kesungguhan dia bahwa dia adalah orang yang taat. Ya. Betul secara logika orang seperti saya nggak mungkin mau haji. Ya. Apalagi kalau mau haji tahun ini berangkat, bayar sekarang tahun ini berangkat. Namanya furoda, satu orang 400 juta. Ya. Kalau sama suaminya, sama keluarganya, jadi 800 dari mana? Hatta seperti itu niatkan. Tunjukkan kesungguhan niatmu itu dengan doa. Setelah itu lepaskan kepada Allah. Saya sudah menunjukkan niat saya, ini saya buktikan dengan doa. Yang belum hafal Quran, udah jangan pakai ngukur-ngukur diri lah. Siapa saya bisa hafal Quran? Niat aja. Ya Allah, jangan sampai ya aku sudah usia 50 tahun belum hafal ya Allah. Begitu aja kamu itu udah beruntung. Ya. Jadi ada pahala niat minimal ya. Apalagi wah pengen kayak Umar radhiyallahu an ya. Aku akumulasi infaknya 300 miliar. Ya. Gimana dengan kita ini ya? Udah nggak zaman masuk surga, akumulasinya paling ya, ya
10 juta apa 100 juta, tapi niat aja kepingin sekali. Jadi sebagaimana orang kafir dihukum atas amalnya dan niat-niat jahatnya, ya, begitu juga kaum muslimin beri pahala balasan karena amal dan niat-niatnya. Ya. Sehingga kalau niatnya nggak ada ya otomatis ya, hanya diberi pahala dengan apa ya. Niatkanlah niat harian, niat pekanan, niat bulanan, niat harian. Insya Allah nanti malam saya qiyamul lail. Hari ini insya Allah selesai 1 juz. Apa aja niatkan. Ya. Karena semuanya itu enggak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya niat itu menunjukkan bahwa kamu ya ingin menjadi orang taat kepada Allah. Sebagaimana orang yang bermaksiat semuanya diawali niat. Yang berzina ada niatnya. Enggak mungkin tiba-tiba. Walaupun ada juga yang begitu. Tapi pelaku-pelaku maksiat semuanya juga dimulainya dengan niat. Niat, niat ini, niat ini, niat. Ya. Kalau bisa korupsi, wah niat dulu. Oh berarti saya harus jadi pejabat. Harus jadi ini, harus jadi ini. Tapi dengan penjelasan-penjelasan seperti ini masih ada anjing manusia ya, yang tidak percaya. Sehingga Allah katakan, nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Kami yang menciptakan kalian, ya, mungkin terjemahannya, ya, ayolah ya, yakini ya semua penjelasan-penjelasan, atau kalau di sini terjemahannya, aku yang telah menciptakan kalian, mengapa kamu tidak menggunakan penjelasan-penjelasan di atas? Ya. Nahnu khalaqnakum ini menunjukkan ya, eh, Allah menginginkan manusia itu terbuka pikiran. Bahwa manusia itu secara umum ya, tunduk atau istilahnya percaya, fikoh, siap apa saja terhadap siapa saja yang berbuat baik padanya. Nah, Allah itu puncak kebaikan kepada manusia. Dia menciptakan, dia yang menyediakan segala fasilitas kehidupan manusia. Ya. Maka siapa yang tidak bisa meyakini penjelasan-penjelasan Allah, berarti dia belum selesai dalam meyakini bahwa pencipta dirinya adalah Allah. Ya. Oleh karena itu, ayat-ayat yang menjelaskan dirimu yang menciptakan Allah itu sangat baik. Ketika masalah ini belum beres bagi manusia, maka membuat manusia itu sulit untuk percaya kepada Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya. Ini merupakan fondasi yang paling dasar bagi kehidupan manusia. Ya. Ketika ya, manusia sudah meyakini, ya, rahimallah kepada para ummahat yang suka ya, nanya pada anaknya yang masih 2 tahun setengah. Siapa yang menciptakan adik? Ya. Siapa yang menciptakan kakak? Allah. Kelihatannya sekedar tegur sapa ngobrol. Tapi ya, ngobrol yang akidi. Ya. Sebagaimana wahyu pertama adalah isinya yakini penciptamu adalah khalaqal insan min alaq. Ya. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Maka begitulah kepada anak ya. Mungkin
bagi ibu-ibu yang sudah 50 tahun ke atas, pada cucu-cucu, ya, ya, jangan sampai di, nggak terungkap ya, walaupun insya Allah anak yang tumbuh dalam lingkungan yang baik pasti ya pasti aman ya, tapi ikrarkan itu di hati, di lidah anak. Siapa yang menciptakan dede, siapa yang menciptakan kakak, ya. Yang dia menyebut Allah, itu insya Allah merupakan fondasi. Ya. Dan begitu banyak. Ya. Beribadahlah kepada manusia, karena aku menciptakan kamu. Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ya. Karena masih banyak manusia yang di bab yang paling, di tema yang paling dasar aja masih, siapa yang ciptain saya ya. Ada yang sudah percaya lah kalau yang ciptain saya Allah, nanti Allah siapa yang ciptain? Lebih ke begitu. Dan manusia nggak dituntut begitu. Udah titik, siapa yang ciptakan saya? Allah udah. Ya, ya. Ada orang nggak percaya, Allah katakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kamu nggak percaya saya menciptakan. Jadi kamu itu tercipta dengan sendirinya. Ya. Atau kamu menciptakan dirimu sendiri, kan nggak mungkin. Ya karena orang tua siapa yang menciptakan? Ya orang tua. Oh, selalu diurut. Ujungnya tetap Allah Subhanahu. Ya. Jadi ini sebetulnya ditujukan kepada orang yang sudah percaya. Bagaimana yang nggak percaya? Nahnu khalaqna. Falaula tusaddiqun. Ya. Falaula tusaddiqun itu secara bahasa namanya tahdid. Ya. Tahdid pakai bot. Ya. Tahdid itu kalau bahasa kita apa ya? Ngomong yang ngegas gitu. Ngomongnya udah nggak nyantai. Agak kesel-kesel. Ya. Gimana sih kamu itu? Ya, udah tiap hari ya dikasih biaya tapi kamu sia-siakan misalnya. Ini agak ngegas. Jadi falaula tusaddiqun itu intinya ya, karena kita nggak punya dzauq Arabiyah, punya rasa bahasa ya, nggak penting dipahami seperti ini. Jadi semua yang ada kata falaula itu ajakan dengan ngegas istilahnya. Ajakan nada tinggi. Falaula tusaddiqun, falaula tashkurun. Ya. Banyak kata laula-laula yang lain ya. Ajakan yang dengan nada tinggi. Falaula tusaddiqun. Bisa-bisanya kamu nggak percaya padahal Allah yang menciptakan kamu. Ya. Tentu yang memahaminya sesuai dengan aslinya, maka insya Allah ya, pemahaman itu menggugah diri manusia. Ya. Allah sudah sangat berjasa kepadamu, tapi kamu tidak menerima penjelasan dari Allah, kan aneh. Kan orang seperti ini memang harus diingatkan dengan nada tinggi. Ya. Di sisi lain, ini juga menunjukkan rahmat Allah yang luar biasa. Yang dijelaskan oleh Rasulullah. Kalau saja kamu melihat seorang ibu gimana sayangnya kepada bayinya, itu baru setitik dibanding dengan kasih sayangnya Allah kepada umat. Berpikir ngapain Allah sampai ngajak manusia supaya yakin seperti ini. Ya. So, kalau manusianya yakin nggak berpengaruh bagi Allah. Manusia nggak yakin juga nggak. Tapi Allah yang sangat sayang, Rahimun Wadud. Ya. Wadud itu apa? Ya. Wadud itu yang melakukan suatu agar disayang. Wanita yang wadud, wanita yang melakukan apa saja demi disayang suami.
Begitu juga Allah menyebut dirinya wadud. Ya. Jadi ini harus diyakini sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, sehingga seharusnya manusia merespon dong. Ya Allah, kok sekelas Allah minta, ya, ngajaknya kayak begini sih. Ya. Padahal ya ngajak biasa-biasa aja udah lebih dari cukup. Sampai mungkin jasanya, nahnu khalaqnakum. Ya. Kemudian ngajak beriman. Falaula tusaddiqun. Maka setelah Allah menjelaskan kami yang menciptakan, maka Allah minta manusia coba perhatikan bagaimana awalnya dirimu. Afara'aitum tumnun. Ya. Tidakkah kalian itu awalnya dari sperma yang dipancarkan? Ya. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apakah kamu yang menciptakan apa yang dipancarkan itu, ataukah kami yang menciptakan? Ya tentu pasti jawabannya ya Allah. Nahnu qaddarna bainakumul maut. Setelah itu kamilah yang menakdirkan kematian di antara kalian. Seharusnya manusia memahami hidup di dunia dan akhirat itu seperti hidupnya di dunia itu sendiri, ya. Dari sperma kemudian jadi manusia, kemudian jadi berakhir hidupnya. Naqaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin. Dan apa yang kami takdirkan itu ya tidak bisa ya, dilawan oleh manusia. Artinya 50 tahun enggak, semua kami maunya 60 tahun, enggak bisa. Kalau sudah datang waktunya, idza jaa ajaluhum fala yastakhirun sa'atan wala yastaqdimun. Lebih cepat juga enggak boleh. Semuanya sudah miqat yaumin ma'lum. Ya. Ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Ya. Begitu juga kebijakan Allah nggak bisa dilawan. Kalau Allah mau mengganti satu generasi seperti kalian, ya, dan menumbuh kembangkan manusia itu dalam kondisi yang tidak diketahui oleh manusia, itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rahasia Allah masalah kehidupan ini. Ya. Kak, karena rahasia Allah ya ikuti aja Allah, penjelasan-penjelasan Allah tentang kehidupan ini. Ya. Enggak, maka Allah akan ganti kamu dengan generasi yang lain yang siap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Yang kedua Allah ingatkan, dan sungguh kalian tahu ya bagaimana generasi manusia sebelumnya, ataupun nash'atal ula, bagaimana perkembangan dirimu mulai lahir. Siapa itu yang merawat manusia itu? Ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa. Tidakkah itu menjadi pelajaran bagi manusia? Tidakkah manusia menyadari sekarang ya, sudah jadi ibu rumah tangga, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu siapa dia? Remaja, ya. Jalan ke sana, jalan ke sini, ya. Nah, sekarang sudah sibuk urusan dunia. Sebentar lagi ya,
dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kehidupan. SOP kehidupan nggak bisa dihindari oleh manusia. Wa nahnu bimas buqin, ya. SOP saya itu nggak bisa dilawan oleh manusia. Maka seharusnya manusia mengambil pelajaran dari peristiwa hidup sehari-hari ini, ya. Berarti Allah, ya, Maha kuasa untuk memulai lagi kehidupan manusia. Ya. Istilahnya wa huwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwan. Allah yang memulai kehidupan dan kemudian mengulangi laginya, bagi Allah itu sesuatu yang lebih gampang. Ya. Kalau di dunia ada nas'atal ula, ya, di akhirat cuma mengulangi lagi. Ibarat ibu-ibu bikin kue, ya, bikin donat. Pertama kali mungkin agak gagal, kurang ini. Yang kedua kali, yang ketiga kali, yang keempat kali, ya, tentu lebih gampang, lebih bisa dikiati, dihindari mana kegagalannya. Apalagi bagi Allah. Makanya Allah katakan menciptakan kehidupan akhirat bagi manusia itu lebih gampang. Wa huwa ahwanu alaih walahul mathalul a'la fis samawat wal ardh wa huwal azizul, ya. Demikian Ibu jamaah Allah sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillah.